HKP Jalan Lurah Cimahi, pasahat tusude ruas, doho tamu namar minggu di Tikion, Horas Madihita, songoni nang amanami dot inanami naman doho ti parmingguan melalui live streaming. Selamat beribadah Madihita. Tapuji Matuhata, marende mahita sian bukuende nomor 587 ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Disuruh de bata do anak nagabi pardengganan taringot tudo satta, hamu aliak kadongan, molosongoni di haolongi de bata hita, ikondo do hita masya holongan sama hita. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo na suatu dosan jala perdenggan basa. Roh di saleling nileleng na dua sini roham. Mauliate marohanami tuho ala diramuti ho hamisian na sailaon saat roh di sadarion. Upuji hami maho ala nau sahat tuhami barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hurok hami tuho ala di bagasan dame dohot hasonangan dilon ho hatam na badiai. Saya si maroham urupi mahami mangulahon na nidokmu, asa hot rohanami jala terparangon hami parangen abadia, saya jari hami paimbaru marohanami, asalam ias hami rodi hasusuda ni buhal nami, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita sian bukuende nomor 2 ayat sada dohot ayat tolu. Sai suruh toni
Pangihon hamu mapatik ni bata, ima patik parjolo satu patik papaton, patik parjolo. Au do Jehovah de batam ninna de batatta, dang jadi marakup au bainonmu de batam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua ginjang dohon na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni di bata, yang go suture dalana, ayona huhumna do sogot akkana marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiaw na rimingui, dinaw nomari maulah hamu nasa siulamu, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah de batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi isi ni hutan halak pe namang ibati hutam. Ay di naunomari do dito paribata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di baheni do umbaen na di pasu-pasu di bata Jehovah. Ari paradian nai jala di parbadiai. Imasahna rak mangidogogo mahitotu di bata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan di bata sai pargogoi mahami mangulahon na humbar tu patik mi. Amin. Marende hitasian bukuenda nomor 180 ayat sada dohot ayat 2. Satta tu ada pun di bata martangi yang mahita ale di bata nami nama rasiroha jalana badia amanami marhite hite Tuhan Yesus Kristus manang napiga hali hami rotu jolom huhilala hami rikodo asini roham di salut hami alak berdosa alani ido umbain nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom jala hupar hotopot hami tung na jod do hami manimbil sian akadalanmu na badiai songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami. Aindang di halomon roham hamatian ya kapardosa. Alai hamu bau ni rohana di dolomon ni roham asa mangolu. Se sama saluhut hageduhon nami dot pangalosion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot masih ni roham di hami marhite panindangion dot hagogoon ni tandi porbadia asa tarapul situtu rohana iman jauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin.
Tabige mahata baga-baga taringotus hasasani dosata. Musat pia kadolog jala humutal akarobean. Alay anggo parasi ni rohakku nasotupa musat sianho. Jala padan ni hadamayokku nasotupa humordit. Ninna Jehovah si asiho. Hasangapun ma di debatana di ginjang. Amin. Marende hitasian bukuende nomor 130 ayat sada dohot ayat 2. Tabige mahatan di bata turpuk niara minggion, imana tersurat di buku 2 Raja-Raja bindu 10 walu, memuka sian ayat sada sahatu ayat walu, tajahama namar sikat sorin. Patulu tauton dunggabe raja sian Israel si Hosea, anak ni si Ela, bakit raja sian Juda ima si Hizkia, anak ni si Ahaz. Marumur 20 tahun ibana adina bakit raja. Jala 20 tahun dan ya warni nana imasi abi boru nisi Sakaria. Jala di ulahon ibana dolo moni rohani Jehovah sandok songon nabi nahen nisi David opunai. Di loha ibana luhut akka tambak. Jala di pas jala di sarihun. Saya menuntut pahala Israel tu si jala di luar di Nusustan. Marhapo satu Jehovah debatasi ni Israel do ibana jala sian nasaraja ni di Juda akan nau pudi sian ibana dang adong tudoson ibana marroha nang sian akar raja na jumolo sian ibana. Saya mars dang di pasurut urhana sian ibana. Jala diradoti natona kana tinonaon nai coba tu si Musa. Di baheni saya didongani Jehovah do ibana manang tu dia pe ibana mangalaka saya na menjadi doi laos memiliki ibana huhut sian raja di Asur dang be mangunduk tu si di patuba ibana Palestin raja ro di Gaza dohot partalpahan nasida ola untuk saha ro di huta nagoting ima sahana martua doakan itu mangihon hatani di bata jala nau piopsa amin. Tabige makor sian NHKBP
Sang Juru Selamat yang diurapi bagi yang mengharapkan. Angkatlah suaramu dengan pujian, masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia. Naikkanlah pujian bagi Tuhan, bernyanyilah Dan muliakan Dia, muliakanlah. naikkanlah pujian bagi Tuhan, bernyanyilah Dan muliakan Dia, Tuhan Sang Raja. yang senantiasa dipuji umatnya. Beserta dengan kita, Damai sejahtera yang diberikan, untuk kita semua. Angkatlah suaramu, puji Tuhan, masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia. Nyanyikanlah kesukaan, nyanyikanlah kesukaan, kasih-Nya memenuhi angkasa. Pujilah Tuhan, puji Tuhan. Tapuji matuhatna, marende mahita sian bukwende nomor 720 ayat sada dohot ayat 4. Nai marsino dangoluku diikil Yesus manang di dia peau tok ngoti tiur marsino dang idoni ikil di Yesus tok marsino dang panondang doa tutu Nayolo aku Tuhaku salelengo luki sogot di surga endeku pasangan Tuhani tiur marsinondang idoni ikil di Yesus tong marsinondang panondang doa tutu. Ta tindak ko mahaporsyaotay, sungon na nihina tindak ko nidongata sa haporsyaon di sandok portibiyon, ra mahita mandok. Aw porsya di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangi dohotano. Aw porsya di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasaday, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabia siya ton di parbadia, andorang sohabuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang,
na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo lau hundul tu siam ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea diton di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan yala Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabegema tikting na masa dohot si pamasaon di huriatta. Warta manang titing dihita di bagasan mingguon dohot nanaing si pamasota ima na perjolo nama dan topik minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu 22 Dong Trinitatis. Topik minggu bari tanawuli na pai baruhon manang Injil yang membaharui. 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 2 November masuk pukul 17 WIB. 2.2 Pelayan Firman pada hari ini Minggu 31 Oktober 2021 dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB dan sore pukul 16 WIB. Yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Nadian Simatupang STH dari Ale-Ale Sending Distrik 18 Jabar Tendi. 3 Marturia 3.1 Persembahan bulanan. Jadwal penyerahan persembahan bulanan tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut. 3.2 Undangan Dewan Marturia. Dewan Marturia melalui seksi musik mengundang anggota pemain musik dan song leader pagi, siang dan sore untuk menghadiri pertemuan hari Jumat tanggal 5 November 2021 pukul 17 WIB di gedung sekolah minggu. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Berikut pemberitahuan berita kelahiran. Pada hari Rabu 20 Oktober 2021 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Mula Parulian Sianturi, Ibu Royeni Boru Aritonang yang beralamat di Jalan Budi nomor 19, RT 001 RW 012 WK 4, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati oleh Tuhan. 5.2 Baptisan Kudus Terdidik. Pada hari ini Minggu 31 Oktober 2021 dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB, gereja telah melaksanakan pelayanan baptisan kudus sebanyak 8 anak dari 5 keluarga. 5.3 Peneguhan sidi. Pada hari ini Minggu 31 Oktober 2021 dilaksanakan acara peneguhan sidi dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. Peserta sidi sebanyak 20 orang dan setelah ibadah minggu akan dilanjutkan dengan ibadah perjamuan kudus. Perjamuan kudus diikuti anak sidi bersama orang tua dan keluarga. 5.4 Persembahan distrik. Pada hari ini Minggu 31 Oktober 2021 kita akan mengumpulkan persembahan untuk distrik dan keperluan anggaran distrik. Mari kita memberikan yang terbaik guna pelayanan di distrik. Amplop disediakan dari distrik. 5.5 Ruas penggembalaan. Pada hari ini Minggu 31 Oktober 2021 kita akan menerima Saudari Sertina Boru Simanjuntak menjadi jemaat penggembalaan Manang Ruas Parguru setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan RPP HKBP pasal 4 ayat 1 huruf
M. 5.6 Pestegotilon 2021. Sesuai dengan program dan anggaran tahun 2021, maka gereja kita akan melaksanakan Pestegotilon berupa pesta amplop. Kegiatannya akan diadakan pada hari Minggu 7 November 2021 dalam setiap kebaktian. Amplop diantarkan ke depan setelah persembahan kedua. 5.7 Rapat Panitia Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pada hari Senin 1 November 2021 diadakan Rapat Panitia Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 pukul 19 WIB bertempat di Gedung Sekolah Minggu. Diharapkan semua panitia untuk menghadiri atau untuk datang. 5.8 yang teknik naposo. Yo teknik naposo. Naposo Bulung akan mengadakan yo teknik atau kelas akademik yang bertujuan untuk membantu remaja HGWP Jalan Lurah, khususnya kelas 9 SMP dalam proses pembelajaran di sekolah dan membantu remaja mengembangkan pengetahuan dalam bidang akademik, dan akan membuka mata pelajaran yang terdiri dari matematika dan bahasa Inggris. Pendaftaran melalui link form yang sudah dibuka pada hari atau tanggal Minggu 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021. Bagi yang berminat dan ingin mengetahui lebih lanjut dapat menghubungi panitia. 5.8 Tona Rapat Pendeta HGWP 2021. Setelah pembacaan warta kita akan mendengarkan tona atau pesan Rapat Pendeta HGWP 2021. 5.9 Jadwal ibadah minggu untuk hari Minggu 7 November 2021 pukul 7.30 WIB. Yang beribadah adalah WEK 2, 3 dan 5. Pukul 10.30 WIB yang beribadah WEK 4, 6 dan 9. Pukul 16.30 WIB yang beribadah WEK 1, 7 dan 8. Warta tambahan, berita duka. Pada hari ini 31 Oktober 2021 telah meninggal dunia Bapak OSL Sihombing SH, lahir 8 Juni 1933, tutup usia 88 tahun, yang beralamat di Jalan Purabaya nomor 4, Pondok Dustira. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka Dustira. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Pesan Rapat Pendeta HGWP 2021. Kepada yang terhormat seluruh warga Huria Kristen Batak Protestan melalui Pendeta Resort di tempat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih anugerah dan karunia-Nya menyertai dan memberkati umat-Nya di seluruh aras pelayanan, dan memberkati pelayanannya yang mengikuti Rapat Pendeta HGWP yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 28 2021. Rapat Pendeta tahun 2021 ini menjadi suatu catatan sejarah penting karena dilaksanakan secara semi virtual di Seminarium Sipoholon dan di 16 titik kumpul lainnya yang belum berakhirnya pandemi COVID-19. Rapat pendeta dilaksanakan dalam terang tema sungguh Tuhan itu keselamatanku, kekuatanku dan mazmurku. Aku percaya tanpa gemetar
Yesayas 12 ayat 2 dengan subtema Pendeta HKBP bersama bergantung pada Tuhan dan saling membantu pada masa COVID-19, diikuti sebanyak 1.709 orang dari 1.919 pendeta HKBP yang melayani di jemaat, resort, distrik, lembaga, dan pendeta di luar negeri, serta yang sedang studi lanjut yang dipimpin oleh Ketua Rapat Pendeta HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Rapat Pendeta HKBP berjalan dengan baik mulai dari awal hingga akhir dengan suasana persaudaraan, kasih, dan kesehatian. Rapat diawali dengan ibadah dan perjamuan kudus untuk mengantar peserta dengan sungguh-sungguh menggumuli seluruh materi rapat dalam penyerahan diri dan ketaatan kepada Tuhan. Benar bahwa kerinduan perjumpaan secara tatap muka tidak dapat diwujudkan sebagaimana biasanya pada rapat pendeta ini yang diharapkan sebagai wadah untuk saling berbagi pergumulan dan mendoakan serta saling menopang atas pergumulan yang dialami oleh karena rapat dilaksanakan di tempat yang berbeda-beda. Rapat Pendeta HKBP 2021 menghasilkan 7 pesan penting bagi seluruh warga HKBP. Pertama, melalui tema dan subtema, para pendeta HKBP dibekali untuk melayani warga jemaat dalam perubahan zaman. Para pendeta HKBP harus percaya bahwa Allah Tritunggal mampu membawa umatnya keluar dari pergumulan yang tengah melanda dunia. Kita meyakini bahwa hanya Allah itu keselamatan, kekuatan, dan mazmur, sehingga kita tidak akan gemetar. Dialah harapan dan tempat kita berlindung, terlebih di masa pandemi COVID-19. Pendeta HKBP berkeyakinan dalam memelihara dan membimbing warga HKBP supaya tidak bersandar kepada kekuatan dunia ini, bahkan sebaliknya harus semakin berpegang teguh kepada Allah untuk menaati dan melakukan seluruh kehendaknya. Demikian halnya dengan menghadapi transformasi teknologi dan potensi perubahan multidimensional dan era digitalisasi, internetisasi yang merupakan berkat dalam upaya meningkatkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Kedua, Rapat Pendeta HKBP bersungguh-sungguh melalui Komisi Teologi menggumuli pandemi COVID-19 yang melanda seluruh umat di seluruh dunia, bahwa satu, umat Tuhan harus bergantung dan menyerahkan diri hanya kepada Tuhan sebagai gereja yang dibangun di tengah dunia. Dua, gereja harus terus-menerus menjaga kemurnian dan semakin bertumbuh sekalipun menghadapi pandemi, sungguh-sungguh mengupayakan dan memelihara kehidupan yang adalah pemberian Allah agar menjadi kesembuhan dan keselamatan bagi semua. Tiga, Allah menganugerahi kita kemampuan dan pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi pandemi, untuk menghadirkan kesembuhan dan persekutuan melalui digital, virtual. Kita menyambut baik sebagai dari kemajuan ini untuk membantu kita menjaga kesehatan serta memperluas persekutuan di gerejanya. Para pendeta juga sungguh-sungguh mengumpuli hal-hal yang dapat meningkatkan pelayanan gerejanya dari tingkat jemaat sampai tingkat pusat, yaitu pernyataan iman di tengah pandemi dan revolusi industri 4.0. Agenda HKBP dalam pelayanan tertentu, petunjuk pelaksana, Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon RPP HKBP untuk memenuhi panggilan Allah di dunia. Ketiga, para pendeta HKBP mengumpuli kerusakan lingkungan hidup yang masih terjadi dan mengakibatkan penderitaan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Berdasarkan konvensi HKBP, kita menyerukan agar gereja, pemerintah, dan pengusaha bekerja sama menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Keempat, kita bersyukur atas kerja bersama seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap dana pensiun HKBP dengan berbagai cara seperti pengumpulan dana, gerakan 1.000 perak per hari, dan lain-lain. Sehingga HKBP dapat membayar utang ke dana pensiun sebesar 97 miliar 280 juta rupiah dari Januari hingga Oktober 2021, dan kita berharap dapat mengumpulkan 47 miliar 515 juta 74.429 rupiah pada Desember 2021 hingga bulan Januari 2022. Dengan demikian dana pensiun HKBP sudah bisa pindah dari program pensiun manfaat pasti atau PPMP ke program pensiun iuran pasti PPIP yang diurus dana pensiun lembaga keuangan DPLK, dengan harapan kita lepas dari masalah dana pensiun yang telah terjadi dalam waktu yang sangat lama. Kelima, peserta rapat bersungguh-sungguh mengoptimalkan pelayanan di gereja dengan mengupayakan sentralisasi keuangan HKBP yang akan mengatasi persoalan mutasi, dan kita harapkan dapat terlaksana pada tahun 2022. Pengkajian yang mendalam telah dimulai oleh tim kaji sebelum kajian ini disampaikan kepada seluruh warga jemaat dan pelayan di seluruh gereja HKBP. Untuk mensukseskan rencana baik ini, maka perlu terlebih dahulu diperoleh berbagai data, termasuk perbalajuan pelayan penuh waktu dari semua gereja HKBP. Keenam, rasa persaudaraan para pendeta HKBP semakin baik dengan Tupak Liat Padita atau TLP dan dana solidaritas pendeta DSP sebagai upaya saling membantu, terutama para pendeta yang menghadapi kesulitan dan pergumulan dalam pelayanan di gereja dan masyarakat. Ketujuh, melalui rapat tersebut telah terpilih Ketua Rapat Pendeta atau KRP Pendeta HKBP periode 2021-2025, yaitu Bapak Pendeta Maulinus Siregar STH. Mari kita mendoakan dan mendukungnya untuk melaksanakan tugas sebagai KRP agar pelayanan para pendeta HKBP semakin baik. Demikianlah pesan rapat pendeta HKBP 2021 ini kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat HKBP. Kiranya Tuhan menguatkan dan menopang umatnya untuk melakukan kehendaknya bagi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi dunia. Kita mempercayai bahwa Allah akan melepaskan gerejanya dan memampukan umatnya menghadapi semua tantangan di setiap masa. Seminarium Sipoholon 28 Oktober 2021 atas nama seluruh pendeta HKBP, Eporus HKBP, KRP HKBP 2017 sampai dengan 2021, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan. Songonima titing na masa dihita dot pesan rapat pendeta HKBP 2021 mau lihat tema dihita. Tabigema Korsian Galileo.
Marende mahitas yan bukwende nomor 750 esa dadot udutna uhutma tapasat piliata na parjolo.
Mengamini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramo tiaka tiate muna. Dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Atani debata di minggu tasadarion iman atar surat di suratnya Apostel Paulus tuhuria Rom bidusada ayat 1 ayat 10 tajahama mar sikat soring. Songonima dihamu amanami inanami naposo remaja sekolah minggu namar minggu di bagas munabe saunari doh mahamu majahatani debata dihita di minggu sadarion ima minggu pa 22 hon dung Trinitatis. Rom bidusada ayat 1 ayat 10 songonon madidok disi. Ai dang huhailahon barita naulii ai hago goon ni debata doi palua hon nasana porsea halak jahudi jumolo dungi doho do halak gorik. Bahasa Indonesia saya bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan lebih banyak berbahasa Indonesia dalam khotbah kali ini untuk dipahami anak-anak kita yang berguru malua hari ini. Berguru malua yang sangat spesifik, yang sangat monumental. Hei inang, boru, dot hoamang. Karena selama perguru malua kita mengalami masa pandemi. Karena itu bolehlah disebut ini angkatan semangat ya, angkatan sehat, angkatan virus corona. Janganlah ya, nggak maulah jadi angkatan virus corona ya. Tapi angkatan yang bersemangat di tengah tantangan pandemi. 1 tahun penuh mulai bulan 10 dan berakhir bulan 10 ini. Juga sangat spesifik karena hari ini tepat 31 Oktober 500 tahun yang lampau. Kita peringati 504 spesifiknya. Tahun yang lampau kita memperingati apa? Perguru malua laki-laki hari ini 31 Oktober. Reformasi. Martin Luther dengan ditempelkannya 95 dalil di gereja Wittenberg, Jerman untuk Ecclesia Reformata Semper Reformanda, mereformasi, mereform, membentuk ulang tubuh Kristus, soma Kristus sebagai gereja yang mewartakan kasih Allah. Itu yang kita ingat ya, ingat itu. Dan hari ini juga sangat spesial karena jemaat kita, pendeta kita yang terdahulu Bapak JB Sianipar, cucunya hari ini juga malua di gereja ini, dulu juga terdiri di gereja ini, Asibel Sianipar. Jadi sangat spesial bersama dengan rekan-rekannya yang malua hari ini bersama 19 orang. Itulah spesifikasi sukacita kita hari ini dalam peneguhan sidi di HKBP Jalan Lurah. Firman Tuhan berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Aku memiliki keyakinan yang kokoh. Saudara-saudara, orang sering mengasosiasikan, menganalogikan kekokohan itu dengan badan yang kekar, dengan tubuh yang tinggi, dengan
otot-otot yang kuat. Tetapi sebenarnya kekokohan itu tidak identik dengan tubuh kekar atau tubuh yang tinggi atau bahkan berotot, wajahnya yang sangar. Tetapi kekokohan itu didapatkan dari hati. Itu yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus pada hari ini kepada semua para guru balua. Bahwa kamu kokoh bukan karena badanmu kekar, wajahmu sangar, kamu berotot, tetapi kamu kokoh dalam Injil. Bersumber dari hatimu yang benar-benar percaya kepada Injil sebagai keselamatan. Kekuatan Allah yang memberi keselamatan kepada seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Karena apa? Pernah suatu ketika ada kontes kekuatan. Ada potongan jeruk purut, utte pangir rotaya bahasa Bataknya, utte pangir yang sudah diperas. Kemudian kontes ini, siapa yang bisa meneteskan satu tetes dari potongan irisan jeruk ini, jeruk purut ini, maka dia adalah orang yang kuat dan mendapat hadiah. Datang orang yang tinggi besar, badannya strong, coba diperas sampai gemetar, tidak menetes. Kemudian datang orang yang juga berbadan tegap, mungkin ia adalah atlet, bahkan mungkin binaragawan, dia peras dengan sekuat tenaga, tidak menetes. Orang-orang menanti siapa lagi yang mau. Kemudian Inang datang seorang perempuan, ibu-ibu, tubuhnya tidak terlihat kuat. Orang-orang riuh mengejek si ibu ini, katanya. Tetapi si ibu ini dengan keyakinannya, ia ikut kontes, lalu mengambil irisan jeruk purut ini. Dari sisi-sisi jeruk itu ia mengumpulkan dengan ujung kukunya. Setiap sisi jeruk itu mengumpulkannya dan mengumpulkannya, akhirnya menetes satu tetes. Lalu juri bertanya, kenapa ibu begitu yakin bisa meneteskan satu tetes dari irisan jeruk ini? Lalu ia berkata, selalu ada tetesan terakhir bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu perlu ditanamkan kepada kamu pada hari ini. Selalu ada tetesan terakhir. Selalu ada harapan dalam Tuhan. Ketika kita mau kokoh, kuat, memegang teguh keyakinan kita di dalam Tuhan. Dan ini yang akan ditancapkan kepada kamu semua pada hari ini. Selalu ada harapan, selalu ada iman, selalu ada kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Karena tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan ketika itu tinggal di dalam hatimu, maka kamu akan kuat dan kokoh menjalani kehidupan ini, melawan banyaknya tantangan, kesukaran, pandemi, kompetisi yang begitu hebat. Generasi G 4.0 yang ada pada kamu sekarang. Inang boru, hei amang, kami tidak bisa bayangkan bagaimana 20 tahun ke depan hidupmu. Amang tidak bisa membayangkan seperti apa yang akan kamu alami nanti 20 tahun ke depan dengan begitu cepatnya arus perubahan yang terjadi. Pada masa digitalisasi dan internetisasi, one touch change the world. Satu sentuhan mengubah dunia. Itulah duniamu saat ini. Dunia kami dulu berbeda, amang, inang. Duniamu nanti adalah dunia yang penuh tantangan. Maka dari itu hari ini kamu diteguhkan dalam sidi untuk mendapatkan kekuatan dan kekokohan di dalam Injil. Bahwa kita percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Itu dalam bahasa Indonesia. Terjemahan King James Version dan terjemahan yang lain memang tidak menyebutkan kekokohan, tetapi bahasa Batak ai dang huhailahon. Sebenarnya
berkata, saya tidak perlu malu menjadi Kristen. Saya tidak mau dipermalukan sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Takkuhailahon hak Kristenoni. Karena apa? Sebenarnya awal kekristenan itu umat yang percaya sudah diberondong dengan banyaknya kesukaran tantangan hidup. Dia di mana? Sekalian diuji biar percaya orang tua ini kamu belajar baik. Yang perempuan, di mana pertama sekali orang percaya Kristus disebut Kristen? Di kota mana? Bagus. Emang saya buat nasi dah mengalusi berarti guruna salah kan itu. Bagus mari dok kayak aru guruna. Jadi laki-laki di mana dulu? Di mana pertama sekali pengikut Kristus disebut Kristen? Di kota Bagus. Di kota. Orang tua ada yang tahu? Orang tua di mana? Di Korintus. Salah. Dang dok kono tong bagus salah dok. Kurang pas. Jono tu si dok. Di Antioquia. Itu tertulis dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Bacalah di rumahmu ya. Di Antioquia lah pertama sekali disebut Kristen. Kristen itu ejekan. Kristen itu olokan. Hei Kristen. Ada Kristen. Pengikut Kristus. Itu iman kita sejak dari awalnya sudah diberondong dengan ejekan-ejekan. Lelucon, jok. Yesus lahir. Siapa bidannya? Bagaimana proses kelahirannya? Kalau tidak ada bidannya, dokternya siapa? Iman kita sejak dari awal sudah menghadapi persoalan, tantangan hidup dan kesukaran. Karena itu memang orang percaya tidak perlu malu mengikut Kristus. 1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang bodoh. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Pemberitaan Injil itu salib. Ada Yesus di sana yang lahir di dalam Injil, dan Injil itu adalah berita keselamatan yang disempurnakan Allah dalam penebusan di Golgata, di kayu salib. Dan disitulah kita diselamatkan. Orang Kristen adalah orang bodoh karena menyembah Tuhan yang mati, Tuhan yang sengsara, Tuhan yang menderita, Tuhan yang penuh dengan kesukaran, pain. Itulah yang disembah orang percaya. Mereka yang akan binasa merasa bahwa itu adalah sebuah kebodohan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, memang mereka menganggap kami bodoh, tetapi bagiku, aku berkeyakinan kokoh kepada Allah, bahwa di dalam Injil ada keselamatan, dan itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan umat yang percaya. Pertama memang orang Yahudi, kemudian orang Yunani, sampai kepada kita orang Batak, orang Indonesia pada hari ini. Yaitu di dalam Kristus kita mendapatkan keselamatan yang disempurnakan Allah di dalam penebusan di penderitaan Kristus dari Gabata Via Dolorosa Gulguta untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Hei Nang, sudah kokohkah kamu di situ? Hei Amang, sudahkah kamu kokoh memegang teguh bahwa Kristus adalah keselamatan, satu-satunya jalan kemenangan, satu-satunya jalan hidup, dan hanya itulah topangan hidupmu nanti ke depan menjalani kehidupanmu yang akan datang. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terkhusus kamu perguru malua, masih perguru malua kamu ya, nanti baru sudah malua, belum malua kamu kalau tidak bisa jawab masih bisa kalah ini kan. Tidak usah lah, nggak ada itu.
Gak ada yang kita takutkan. Orang Kristen itu harus pesan kepada kamu saat ini, orang benar hidup oleh iman. Itu kata firman Tuhan, ayat 17. Yang diteguhkan sidinya pada hari ini hidup oleh iman. Iman seperti apa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Yaitu iman yang bertumbuh di dalam Kristus. Iman yang bertumbuh di dalam keteguhan dan kekokohan hati mengikut Kristus. Di dalam perjuangan hidup kita. Iman Abraham, luar biasa. Iman seperti siapa yang kamu miliki? Iman Abraham, pergilah katanya pergi. Persembahkan, katanya persembahkan. Ini kata Tuhan, tanpa syarat. Mutlak ia serahkan hidupnya, ia percaya pos rohana tu debata kepada Allah tanpa syarat. Atau iman Yakub. Iman Yakub itu penuh kelicikan. Ia bodoh-bodohi kakaknya, bapaknya, mertuanya sampai mau bertobat dia. Atau imanmu seperti iman orang yang percaya. Tetapi hati-hati inang, amang. Hati-hati. Baca dulu, buka dulu Alkitab elektronikmu. Di situ. Yakobus 2 ayat 19. Ada? Yakobus 2 ayat 19. Kalau tidak saya yang membaca. Yakobus pasal 2 ayat 19. Ada? Baca dulu bersama-sama para guru malua semua. 1, 2, 3. Bagus. Atau mah bagus. Berarti kesalahan di guru naroni dong. Yakobus 2 ayat 19. 1, 2, 3. Hati-hati. Kamu percaya? Ya. Hanya ada satu Allah? Ya. Hanya Yesus Kristus? Ya. Hati-hati. Setan pun percaya. Bahkan gemetar. Belzebul gemetar kepada Tuhan. Tuhan kata kenapa ke sini? Iman kita seperti, atau jangan-jangan imanmu lihat ke sini. Atau jangan-jangan imanmu seperti iman putri malu. Tahu putri malu? Putri malu itu tumbuhan yang sedikit saja berembus, lalu dia mengirput bahasa Batakna. Ada bahasa Indonesia ni nanti mau lo bahu terjemahon. Langsung putri malu. Sedikit saja kita touch dia, langsung dia bersembunyi. Iman yang remuk, iman yang rapuh, dan ini yang banyak kepada anak muda sekarang. Iman yang lebay, sedikit tantangan, langsung menangis. Sedikit persoalan, langsung Tuhan ini tidak baik. Sedikit kesulitan, ada ujian, kalah satu kali lulus. Kamu kalah, suatu ketika berkompetisi kamu kalah, langsung menyerah. Tidak ada harapan lagi, putus asa, lebih baiklah aku menyelesaikan hidup katanya. Itulah generasimu sekarang. Tapi generasi orang yang percaya, ia iman, ia pulang ke kampung, semua orang bersuka cita. Dulu kita potong lomok-lomok, kita potong juga lah sekarang katanya. Dibikinlah pesta, dipanggil tulang, nan tulang, opung, bau, opung boru, opung doli, dipanggillah. Sudah lulus bau pungu, sarjana, katanya kepada keluarga yang datang. Lalu berpungu marisi. Semua kumpul di rumah. Datanglah bapaknya, Isema Martangiang katanya, siapa yang berdoa? Terus datanglah tulangnya. Biasanya tulang yang bikin doa. Tapi kali ini kita dengar dulu doa dari seorang sarjana yang sudah sukses katanya. Langsung gemetaran dia. Kemungkinan besar dia tidak pernah berdoa ketika di perantauan. Janganlah tulang, itu kan hak tulang, masuk bere kan? Oh tidak. Nek kubigejo, doamu dulu kami dengar dari perantauan. Seperti apa doa orang yang merantau dan sudah sarjana katanya. Kalau begitu tulang,
Opung sajalah katanya. Dia berusaha berdalih, menghindar. Opunglah, tulang. Ada opung di sini, doanya pasti dua orang tua bersahaja. Padahal dia beralasan, oh gak usah aku, kamu ajalah. Di sini tidak ada yang sarjana, hanya kamu yang sarjana. Kamu dulu yang bikin doa. Tidak terhindarkan lagi. Pikirnya, baiklah. Tapi opung, tulang, gak tahu aku doa bahasa Indonesia atau bahasa Batak. Kami biasa bahasa Inggris katanya begitu. Tidak apa-apa bahasa Inggris. Tuhan tahu semua bahasa, kata opung itu. Baiklah. Let us pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Hollywood katanya. Opungnya merasa mau lihat tema Tuhan, holy ini supaya peritangi aku do katanya. Pria the girl, bah, do pergi dulu ditanyakan katanya. Majestic 2000 Century Fox katanya. Semuanya nama bioskop di Metropolitan disebutkannya. Mereka tidak tahu. Oh. Amin katanya. Lasir aku mabigitang yang mibah. Nak suatu si inapungon. Tapi aku di bioskop do padoko ni mana? Harusnya dia berdoa seperti Kor Galileo tadi kan itu. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, we forgive those sins against us. Let us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Itu yang diinginkan Tuhan dari kamu. Berdoa ya Aidang ya, berdoa kepada Tuhan. Jangan tidak berdoa. Doa itu ada 3 pesan Amang Pendeta buat kamu 20 orang. 20 orang per guru yang akan sidi hari ini kepada kamu. Itu tadi doa Bapak kami Kor Galileo. Lihatlah betapa berharganya kalian. Kalau sempat ada 1 orang kalian yang meninggalkan Injil, salib dari hidupmu, bagaimana perasaan orang tuamu ini? Galileo sampai Kor, bisa mangkur, aduh belum ditetapkan di Perhalado, tapi sudahlah pasang badan nanti aku. Kor saja kalian, ku bilang. Datang kemari kakak-kakakmu napa sebelum Kor kami memang, ya sudah Kor lah kalian. Nah, kami sukacita menyambut peneguhan Sidia di kami. Kalau ada 1 orang yang hilang dari kalian memegang teguh Injil kebenaran, keselamatan yang sudah disempurnakan Yesus di Golgota, apa yang kamu perbuat kepada orang tuamu? Padahal kamu belajar 1 tahun ini untuk menghormati ayahmu dan ibumu. Jangan pernah acuhkan ajaran ayahmu dan jangan permalukan ibumu di dalam setiap kehidupanmu. Itulah yang kamu dapatkan hari ini. 1 orang pun dari kamu nanti tidak boleh terhilang dari Injil keselamatan, yaitu kekuatan Allah yang telah memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Hiduplah dalam iman, dalam doa. 3 pesan Amang, jadilah anak yang trust. Amang terus menggarisbawahi ini, ada 3 syarat bagi kamu nanti menjalani kehidupan yang baik, sukses. Yang pertama itu trust. Bisa dipercaya, haposan. Hei kamu orang yang bisa dipercaya kamu. Pak, saya di kampus. Benar kamu di kampus, bukan di pub atau di diskotik. Pak, saya lagi di perpustakaan. Benar kamu di perpustakaan, bukan sedang di bioskop. Trust, itu sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, humble. Jadilah Amang orang yang humble ya. Serep. Walaupun sudah pintar, saya tidak banyak mengetahui, katanya. Walaupun sudah hebat, tidak begitu banyak yang bisa saya perbuat. Selalu merendah dia, rendah hati. Padahal sudah hebat dia. Padahal dia merasa tidak hebat. Sudah ini kita kadang berbeda. Tidak hebat pun merasa hebat. Itu persoalan kita sebenarnya. Tidak ada apa-apanya dia, tidak tahu apa-apa. Misalnya tapi sudah merasa lebih hebat lah, seperti apalah. Itu persoalan kita ya Inang ya. Tapi kamu, you are humble. Rendah hati, serep. Yang ketiga itu wise. Jadilah anak yang wise.
Wise itu relation to God, hubungan kepada Tuhan. Salomo itu dalam 1 Samuel 3, apa yang ingin kuberikan kepadamu Salomo, berikanlah kepadaku hokhma, hikmat untuk memimpin bangsa ini. Wise, you look smart, kamu terlihat cerdas, pintar, bijaksana, yang kamu minta dari Tuhan. Karena itu jadilah anak yang trusted, humble, and wise, yang kamu minta dari hubunganmu dengan Tuhan melalui doamu, supaya orang tuamu ini bersuka cita. Ya kamang dota makainang, gurang ni hasusani ngata bigina kitona ni rapo padita di bagasang ngulut tate, murado halako di bodut portibion, gabi mago todina, mago haporsiaonna, molo so jamoti tak kamang majagaw na kaya na kotay buido mago na sida. Taleo matiruan akka orang tua te, taleo matilaran tu na sida. Teaching by doing, inamanuain. Tidak usah banyak-banyak berkata-kata. Saya kira juga kalau kita berkata-kata anak-anak kita tidak suka, tapi berilah teladan kepada mereka, beri cerminan. Teach by doing. Duk taulahon gabi uhut tonon nasidama. Selamat peneguhan sidi hari ini. Tuhan memberkatimu. Jadilah orang benar, hidup oleh iman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami meneguhkan sidi anak-anakmu. Berkati, kuatkan dan kokohkan, teguhkan iman mereka di dalam keselamatan yang telah Injil sampaikan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Biarlah mereka kuat dan kokoh menjadi generasi yang penuh iman, doa di dalam Tuhan, menghadapi kehidupannya ke depan. Mereka masih muda ya Allah, masih banyak hal yang akan mereka hadapi, masih banyak zaman yang akan mereka lalui. Biarlah Engkau berkati mereka berangkat mulai hari ini mendapatkan landasan yang kuat di dalam iman, menuju kompetisi kehidupan, menuju dunia ini, sehingga mereka senantiasa kuat di dalam Yesus. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah streaming dan di gereja ini. Tuhan asih roham di permingguan nami sadarion, saya hukupi mahami nohok holongmi, asahi pas jala horas sami di masa ni pandemion, toktong di bagas selingkuman di tanganmu. Pasu-pasu ruasmu na ulang tahun kelahiran sadarion seminggu panjang umur di nasidaro lasni roha. Ulang tahun pernikahan sadarion semingguan lam berbahagia rumah tangga nasida. Pasu-pasu ruas simpatisan NN Nadia Meriati Siregar Dahlin Nenggolan Nyonya Nababan Borusi Mangunsong Prayasa Pangaribuan Gabriela Manang di dia penasida Tuhan Asiroham Gohido dengan dibasam. Pasu-pasu keluarga Empasaribu Borusi Litonga, keluarga Pardede Borusi Tumorang, songoni keluarga Sirait Borusi Aturi Napangulihon Pamulihon Pinopar nasida. Saitop pama rumah tangga ni yanak kon nasida gabe rumah tangga halomuan ni roham. Pasu-pasu keluarga Pardede Bornenggolan, Dino Pardede Malua siap parmarani oleh Tuhan. Lampa malum lehon hai pasod di mana. Pasu-pasu keluarga Batubara Borutoga Torop, saya lam tabai di nasiringan di basam dot asini roham. Songoni nang NN week 2 naposo, saya homa manggohi nariko di mana rokap parkarejoan dot pangalinggoman di tanganmu di mana. Sufasu keluarga M Sianturi boru Aritonang di leoko dak nak bawa di nasida pas dak danaki pargugoy na toras na pagodang-godak kosa. Pasu-pasu maki keluarga ni amanami siobing namoding ruas ni huriam sadarion nang pinong matua nasida letua marsa do sude keluarga nasida apuli jala parrohai di nasida gogo nasiakoy. Pasu-pasu ale Tuhan NN week 8 Chris Lewi Rela dan Ayu Arwan Tuhan titipkan anak keluarga mereka senantiasa dalam lindungan Tuhan dan kasih setiamu. Karuas ni huriam namar sahitia li Tuhan asima roham. Sai homa madauni nasida di bagasad dengan di basam. Ala ni haluaun na pinatupani anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita
nomor para 50 hut Papung pilihan tu distrik. Dohot tu kantor pusat. Acara ketidak kena porsiaon. Maret de mahita nomor 140 alwe sadadok 2. Siang surgawi surutan diri oleh Yesus Tuhan Nabi anak pasangan Nabi Tuhan Iyon nadi jolomo nasalanai Maka natoras ni anak penanang maka tidak pernah persa jongjong mamu di nganamuna. Natoras orang tua. Ya, ini kalau bahasa Batak ya. Amu akan natoras ni dan aku di dahamu do anak pemuna haholongan ni rohamuna jongjong dison tak maju mulu madok mau lihat hamu tu debata alani sudia sini rohana. Nasai laon, ay di pangulu do nasida rasi rasa nuaing jalada sangat di boto nasida hatani di bata dalat Tuhan nguluan. Alay tamado ingotom muna sadarion, akka papahena muna tu akanak komunaon, ay dang dilehot di bata danakon Tuhamu asa adong dongat dongam muna mangula-ulau sabing. Alaya sa ditugu jala diajari hamu do nasida manghutok kata ni debata hidup bain na dilehon. Ditanya ko kamu do ganupari yanak komunon nasay laon asa unang mago nasida. Molo dihilala hamu nuaing hurang ni papahena muna taringot tuak ka anak komunon. Tama uduk kamu tu debata manopoti salapna martangyang mahitay hutok kamu mahatan itangyang o di bagasar rohamuna. Alia manami amani nasa natargor ama di banua gijang do di tanoon say tangihon matang yang namion jakkon maakkadak danakon gabi anakkonmu
asi maroham lehon matot di porbadia tu rohana sida asa gabi sisianmu nasida ro di saleleng ni leleng na molotung nahurak pabahenan nami tu nasida na selaon saise samai sayu nang matargasip nasida jalaw nang luas mago manangis sian nasida binahin ni pangalahon nami asi maroham sahat tu tanganmu manasida mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul maham. Pada yang akan diteguhkan sidi hari ini silakan berdiri di tempat masing-masing. Amanat dan pesan ini dalam bahasa Batak sudah kami pelajari dan mudah-mudahan mereka bisa semakin mengimaninya. Hamuak kaya anak penahina holongan ni rohani dewata, na jongjong dohamu dijolo ni dewata nama mereng terus tu bagasan roham, dohot dijolo ni huriaon. Nunga diboto hamu lomo dohot suku ni rohani dewata, tak terbaik kamu bebarsida lihat di hari paruhumani. Moloi ngot rohamu na diakari ni ngolumuna nok salpui, tama madok mauliate hamu tu dewata, ala ni sudiasi ni rohana. Jala molo diingot tamuak kapapahenan muna nasoture imane yang doh langkus ni roham tunatorasmu rodi sude dosam tamado marsakko sadariom marningoti buan maluhuk na itu Tuhan Yesus asa ibana manesa dosam alani mudarna nause humokok pardosa na manopoti dosana alai pukkama bahwa maroham sadarion uhut mapukka paranginay baru olak ni sadarion asadala namuna dalan naguguti na marhapatean Tuhan nguluas si saleleng ngilileng na atau ngalusiamu mahata na husukmunot Tuhamu dijolo ni debatado dijolo ni akadongan na pungudison di parhatu tu rohamdo hata ni debata na ginuruhon muna sailaon kolanido dalan Tuhan nguluan bain alusmu olo doho sian nasaroham manudal hodosa jala olo doho tujuluano manghutton hatani debata rodi hasusuda ni bohalmu bain alusmu olo doho makkanguluhon haporsyaon nasitongi na inatidakon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di paran narobi do di paran baru bain alusmu atong marparet dohon waing doh debatana badiyai di jolo ni huriaon tung unang osehamu sai burju mahamu marningo saluhut nai asalam hot haporsyamu martang yang mahita aleaman amina di Banua Gijang suruh matod dimtod di porbadia tu rohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus ulehok kami marohanami bahen ingananmu olak niorro di saleleng ngileleng na surat ton jala sahapi matusi sudena kuloi hami sai paujung maulaon na pinukam di bagasan rohanami ramoti mahami sa sudena unang tuha maguan sugut manangisi sian hamion togu jala iring-iring mahami ganupari asa sahat hami Tuhan nguluan na surasuda marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong rak mahamu laho makkatidakkon hata haporsyaoni hatidakkon hamuma hata haporsyaotai
Roma marsasahalak julun, laho majalo, tona, hatani debata, dohot pasu-pasu, sian Jehovah. Amanat kami sampaikan dalam bahasa Indonesia. Amanat kami sampaikan dalam bahasa Indonesia, tetapi dan berkat supaya mereka lebih memahami. Kata ya. Tes, tes 1 2 tes. Tes 1 2 tes. Amanat untuk Virgin Dwi Lasika Boru Hutasoit. Tertulis dari Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Caroline Angel Boru Sihombing, tertulis di 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Diva Angela Boru Nabi Tupulu, tertulis di Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Saudari Olivia Dolorosa Boru Tambunan, tertulis di Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat
dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Kalista Felicia Faren Boru Tambunan, tertulis di Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Dela Ria Hartati Boru Limbong, tertulis di Amsal pasal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Denggan Rebeka Adelina Boru Simanjuntak, tertulis di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Angelita Tapita Boru Hutahayan, tertulis di Ulangan pasal 8 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Renata Abigail Boru Simanjuntak, tertulis di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin.
Amanat untuk Rahel Margareta Uli Boru Siringo-ringo. Tertulis di Matius pasal 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Saudari Clarence Alexandra Geraldine Boru Butar-Butar. Tertulis di Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Saudari Sri Ulina Talia Boru Simangunsong. Tertulis di Amsal pasal 6 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Yosua Sianturi. Tertulis di Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Radot Renaldi Aritonang. Tertulis di Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Saudara Hans Lodewijk Volney Simanjuntak. Tertulis di Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Hendaklah engkau setia sampai mati,
karena aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Revaldi Hotmatua Ardiansa, tertulis di Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk Asibel Bintang Pardomuan Sianipar, tertulis di 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Hendaklah engkau setia sampai akhir, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk saudara William Ethan Yonathan Gultom, tertulis di Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk saudara Marco Joy Noelo Putar-Putar, tertulis di Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Amanat untuk saudara Bagas Tongam Simanjuntak, tertulis di Efesus pasal 2, pasal 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin.
Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Yang diteguhkan sininya silakan berdiri. Saudara-saudara, sudah menjadi teman, menerima perjamuan kudus, kamu ditebus dengan harga yang sangat mahal. Jangan lagi memperhamba dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap percaya kepadanya. Dan Ia akan menuntun saudara untuk masuk kepada kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkan mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskan mereka dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan yang baik. Amin. Silakan duduk. Silakan pada Pak Guru Malua, bukan Pak Guru Malua lagi, yang CD-nya hari ini untuk mempersembahkan lagu pujian. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namamu di hatiku. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu
yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih Ayah dan Ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Allah dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Allah dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. yang diteguhkan di hari ini. Shalom. Horas Madita Salutna. Pertama-tama kami panjatkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat-Nya kami bisa hadir di sini dalam keadaan selamat tanpa kurang saudara apapun. Begitu juga kami para guru Malua yang akan menerima perjamuan kudus pertama kami. Yang kedua, kami para guru Malua mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Hasian BMS Purba dan Amang Pendeta Dodi Simarmata dan seluruh para harado yang telah mengajar dan membimbing kami selama proses Barguru Malua. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kami selama proses Barguru Malua. Untuk mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta,
Mari kita bertepuk tangan dulu untuk Amang Pendeta. Dan kepada seluruh jemaat, Naposo Bulung dan anak-anak sekolah minggu, kami mohon doa dan bimbingannya. Dan untuk teman-teman Marguru Malwa, angkatan semangat, kata Abang Pendeta. Semoga kita tetap kompak dan tetap semangat. Ya, terima kasih. Shalom. Horas Madita Salutna. Selanjutnya juga akan kita dengar kata sambutan dari salah satu orang tua yang mewakili. Kita serahkan kepada Amang P. Simajuntak. Baru tampu. Shalom. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang senantiasa boleh mengarunia kita, membimbing kita dalam ibadah kita. Terlebih untuk di hari sukacita anak kita, buruh kita yang telah meneguhkan iman percayanya kepada Tuhan. Senantiasa doa dan pengharapan kita semua sebagai orang tua untuk boleh menjadi sukacita. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Resot, Amang Pendeta Purba, dan juga Amang Fusional, Amang Simarmata, beserta Inang semuanya, beserta seluruh Farhaladu HKBP Jalan Lurah yang boleh membimbing anak kami, baru kami, untuk boleh menjadi dewasa dalam iman, untuk boleh menjadi harapan gereja, harapan semua orang tua, dan harapan kita semua, untuk boleh menjadi sukacita bagi kita semua. Adapun kami sebagai orang tua hanya mengucapkan terima kasih agar senantiasa cita-cita pengharapan mereka seperti hadiah yang diberikan gereja, yaitu ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman mereka dan agar menjadi kita imani menjadi pengikut Kristus yang setia. Adapun kami sebagai orang tua juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh huria yang boleh membimbing anak dan boru kita semua. Senantiasa boleh ini menjadi kebanggaan kita semua, terlebih untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk sambutan daripada orang tua dan selamat juga untuk semua rekan-rekan orang tua. Saya Sibuan Lasni Rohama, boru tadot anak to. Butima, mulai horas. Silakan duduk. Selanjutnya Amang Pendeta langsung akan mengumumkan peserta didik tahun ajaran 2020-2021 terbaik hasil ujian tulisan dan lisan, dan terbaik 1-2 kehadiran. Silakan Amang Simarmata. Tes 1 2. Tes 1 2 tes 1 2. Tes 1 2 tes. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan bacakan hasil daripada nilai, dan yang menjadi yang terbaik ada 3 orang untuk angkatan 2020-2021 saat ini, dan juga 2 penghargaan kepada kerajinan karena atas kehadiran. Bapak Ibu, kami tidak akan membacakan semua nilainya, tetapi semua nilai ini kami nilai dengan fair. Tidak ada satupun yang menjadi nilai yang tidak yang menjadi masukan atau segala hal sebagainya. Dan yang paling tinggi nilainya itu dibagi 4 hal penilaian kami. Yang pertama itu adalah nilai ujian lisan yang dilaksanakan pada hari Jumat kemarin. Kedua itu ujian tulisan yang dilaksanakan pada hari Minggu kemarin. Nilai kehadiran mereka selama ini, dan yang keempat yaitu tugas. Jadi semua nilai itu dibagi 4, lalu dilihatlah hasilnya.
yang paling tinggi nilainya adalah 89,2 dan yang paling rendah dari semua anak parguru Malua kami yang berjumlah 22 orang yaitu 60,5. Jadi untuk itu Bapak Ibu, kami akan bacakan juara 3 dengan nilai 87,2. Kami persilakan saudari kami Virgin Dwi Lasika Boru Hutasoe untuk maju ke depan. Kemudian juara kedua kami persilakan untuk maju ke depan saudari kami, ini tetap perempuan, Clarence Alexandra Geraldine, putar-putar. Dan juara 1 ini dari laki-laki. Kami panggilkan adik kami Radut Renaldi Aritonang dengan nilai yang paling tinggi yaitu 89,2. Nah, untuk Ibu, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan Bapak Pendeta Resort kita untuk memberikan hadiahnya. Ya, yang kedua yaitu kategori penghargaan kepada kerajinan dalam absensi. Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui, ada 2 orang anak kita yang absennya 0, yang selalu hadir. Tapi ada juga anak kita beberapa orang yang absennya banyak dan paling banyak absennya adalah 14 kali. Tetapi kita akan melihat untuk 2 orang yang terbaik itu kami undang untuk hadir ke depan boru kita Olivia Dorosa Boru Tamburan. Dan juga kami undang ke depan boru kita Renata Abigail Boru Simanjuta. Dari sini bilang foto biar sah ya, dari sini. Kami sudah berdiri, tidak ada yang maju moto. Jadi oh sudah ada Pak Dede. Oh. Ya. Tujuh. Oke. Oke, silakan duduk. Bapak Ibu, demikian acara peneguhan sidi pada hari ini. Kita akan menutup ibadah kita. Kita bernyanyi Kirup Bukwende Saraswak Pulusia Sada Laos Jongjok Mahita. De bata manami na di banua ginjang horo haroran salu sileon na dingkado na sauli basa na mauliutus pasat kami masana ni leon mitu ami pilihan nami tuho sai jalo may kebi uap na ucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti
Sau parasia kami pilihan opati puluk karajom di tonga-tongani uriam do di Portibion. Buhai marohanami mariti tetodim. Salam utadahami gurang di sileon-leon mitu hami. Asalam kirgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di Banua Kijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongosonda di Banua Kijang, lehon matu hamis sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami, unang hami tu giot tu pangucunan, palua mahami sian pangaku. I hold on pura harajan don mangukuhan doni Jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Shalom. Oras. Bagi orang tua yang belum foto tadi bersama dengan pendeta dan anaknya, mungkin terlambat, boleh sekarang. Kami minta dengan hormat yang mengikuti ibadah perjamuan kudus adalah anak Sidi dan orang tua. Mungkin mohon maaf bagi yang ingin mengikuti dari jemaat, kami persilakan untuk meninggalkan ruangan ini. Ini akan terkhusus kami berikan waktu kepada yang Sidi untuk mengikuti parguru malua. Kita break 5 menit, jam 1 tepat kita masuk supaya tidak terlalu lama kita pulang nanti. Jadi jemaat HKBP Jalan Lurah pada bulan 12 kita nanti akan mengikuti perjamuan kudus. Kami mohon yang mengikuti perjamuan kudus adalah anak Sidi, orang tua atau opung, keluarga dekat dari yang Sidi. Untuk jemaat HKBP Jalan Lurah bulan 12 kita akan